Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, di Quran surah Al-Maidah ayat ke-6, jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, saya agak pelankan supaya mudah dipahami, atau menyentuh perempuan, bolehkah dijabarkan dari kata menyentuh perempuan? Maksudnya tolong terangkan, mungkin demikian. Apakah bersentuhan atau bersetubuh? Lantas bagaimana dengan hadis riwayat Abu Daud nomor 179, At-Tirmidzi nomor 86, Ibnu Majah nomor 502. Dari mana antum tahu nomornya? Bahwa Nabi SAW mencium salah seorang istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu kembali. Kita lihat dulu ayatnya. Baca kalimatnya, setelah paham bandingkan dengan hadisnya. Teman-teman sekalian, mari kita lihat Quran surah kelima, Al-Maidah ayat ke-6. Paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Teruskan sampai ke mendapatkan ayat ini. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Lihat ayatnya. Aw lamastumun nisa. Lamastum. Tumun nisa. Ini dia. Ini kalimatnya. Atau Anda diterjemahkan di situ menyentuh perempuan. Menyentuh itu ada 3 kata. 3 kata. Satu massa. Massa. Ya massu. Kalimat massa pertama bisa ditemukan di Al-Baqarah ayat 214. Paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa. Massa. Ya. Menyentuh. 2, lamasa. Menyentuh. 3, lamasa. Ini pakai alif. Lamasa. Yulamisu, lemes. Nah, dia. Ini menyentuh. Baik. Apa bedanya 3 ini? Baik. Yang ini massa, fokus karena ini tidak mudah. Saya beri kitabnya dulu. Saya kasih referensinya supaya bisa dibaca. Kitabnya namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Kelihatan ini? Belum ya, saya tulis dulu Mas ya. Saya tulis baru kelihatannya. Al-Furuq Al-Lughawiyah. Karangan siapa? Karangan Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Al-Askari. Ya. Al-Furuq Al-Lughawiyah ini kitab khusus yang dikarang seorang ulama, gelarnya Abu Hilal Al-Askari untuk membedakan kalimat-kalimat. Misal, termasuk di Quran, Anda temukan kok bisa 2 lafaz terjemahannya sama. Wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Kok bisa ada ayat turun, Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Quran surah 29 ayat 45. Di sana Iqra, di sini Utslu. Apa bedanya Iqra dengan Utslu? Sementara diterjemahkan dengan sama-sama, bacalah. Baik, ada nazala, ada anzala, ada habata. Kenapa ketika Allah katakan kepada Adam, Quran surah kedua ayat 38, Qul nahbitu minha jami'a. Turun kamu semua ke bumi. Turun. Tapi ketika Quran turun, inna anzalna pakai nazala. Apa beda nazala dengan habata? Ya, apa beda lamasa dengan massa dengan lamasa? Nah, itu kitabnya ini. Kalau massa itu artinya sentuhan yang tidak ada kontak fisik secara langsung. Tapi dampaknya ada ke jiwa. Ya, Anda lihat misalnya acara, tiba-tiba acara itu menampilkan tentang suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Misal, mohon maaf ya, ada anak-anak misalnya sedang terkatung-katung di pantai, sedang ditolong. Atau misalnya ada orang kena banjir. Atau ada orang kesulitan luar biasa. Tiba-tiba hati Anda kena kesuan dan menangis gitu. Ya, pernah ada suasana itu? Baik, tiba-tiba lihat ada iklan film India gitu kan. Macam-macam. Wah, di balik pohon tiba-tiba ada suasana begini begitu gitu kan. Hati Anda ada rasa kegembiraan, ada tawa, ada macam-macam. Pernah seperti itu? Itu massa namanya, sentuhan yang hadir tapi tidak ada kontak langsung dengan bendanya. Ya, maaf. Contoh sesuatu yang membatalkan wudhu dengan massa. Anda lihat misalnya tiba-tiba sedang lihat handphone atau di TV ada gambar-gambar yang tidak elok dipandang dan sebagainya. Ada sentuhan, gejolak ke dalam jiwa Anda misalnya. Sampai ada pikiran-pikiran tertentu, itu bisa membatalkan wudhu. Itu massa namanya.
Jelas ya? Di orang yang disebut dengan massa artinya tidak menyentuh langsung, tapi lengket dengan hasil dari apa yang ada pada objek itu. Walaupun tidak menyentuhnya langsung. Jelas ya? Makanannya enak banget ya. Enak banget ya. Kayaknya kalau bisa didapatkan, enak. Padahal cuma di menu aja begini. Ya, makanan tidak dimakan, disentuh juga tidak. Itu massa namanya. Paham ya? Baik. Ini satu. Ada sekarang diberi nama dengan nama ini. Messi. Ya. Lionel Messi. Dengan sentuhan ke bolanya, kuat itu. Ya. Luar biasa. Saya nggak pernah nonton yang begitu. Baik. Tapi lagi naik mengalahkan Ronaldo. Ronaldo sekarang sedang redup dia ya. Masya Allah. Golnya sedang tidak ada. Itu lain waktu lah kita bahas ya. Tapi saya nggak pernah nonton. Kedua, lamasa. Kalau lamasa, itu ada sentuhan. Sentuhan. Baik. Lamasa. Jelas ya? Makanan Anda pegang, lamasa. Jelas? Handphone Anda pegang, lamasa. Papan tulis, saya pegang begini, lamasa. Jelas? Baik. Itu sentuhan dengan fisik. Kalau lamasa, setiap yang ada alif setelah huruf pertama, itu artinya saling. Saling, kalau saling itu, memang ada kesan pengen di situ. Dua-duanya punya niat untuk saling menyentuh. Lamasa, saling sentuh. Sofaha, salaman. Sofaha, saling bersalaman. Saya pengen nyalamin, teman saya pengen nyalamin. Ketika kita pengen salaman, jadinya sofaha, yusofihu, tasofu, saling bersalaman. Paham? Baik, perhatikan ayatnya. Menggunakan masa, lamasa atau lamasa. Lamasa. Aulamastumun nisa. Lamasa. Atau Anda memang pernah menyentuh perempuan, baik maksudnya suami dengan istri, dalam konteks ini ada niat untuk menyentuh. Ada niat untuk berhubungan. Yang dimaksudkan di sini hubungan-hubungan. Baik hubungan seksual atau pendahuluan kepada seksual. Ada sentuhan di situ. Baik ya. Mau kemana malam itu? Mau ke hatimu? Masya Allah gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol. Itu muqaddimah al-jima atau pendahuluan-pendahuluan. Baik. Kalau gitu, tolong bikinkan teh manis dulu ya. Tapi jangan terlalu manis mah. Yang penting setia. Masya ya misal gitu kan. Ini sudah lama di sini. Gak usah ditulis. Gak usah ditulis. Baik. Saya nonton kayaknya malam ini. Baik. Paham ya? Jadi lihat ayatnya, kadang-kadang penting kita mempelajari nilai itu supaya ada kesepahaman yang baik. Jadi kalau yang dimaksudkan dengan lama, jelas membatalkan wudhu. Nah, Nabi SAW dalam konteks berbeda. Beliau mau keluar, tidak ada konteks yang dimaksudkan untuk berhubungan, hanya memberikan tanda sayang pada istrinya. Ya kemudian beliau berangkat, atau bahkan beliau pernah sholat. Sayyidah Aisyah tangannya pernah mengenai bagian kaki Nabi SAW, tapi tetap diteruskan sholatnya. Karena tidak ada niat untuk berhasrat untuk hubungan seksual atau pada hal-hal yang lainnya. Kalau seperti itu nggak ada masalah. Ya, istri cium tangan suami mau kerja itu nggak membatalkan wudhu. Teruskan saja, nggak ada masalah di situ. Kecuali memang pada hal-hal yang tadi disebutkan. Paham ya? Baik. Itu dalam konteks mahram. Kalau bukan mahram beda lagi. Kalau fikih Syafi'i itu ketat. Kalau ada sentuhan, walaupun tidak diniatkan, tapi sentuhan mengenai kulit dengan kulit itu membatalkan wudhu. Dalam mazhab Syafi'i. Ya, kecuali dalam tawaf. Itu ada pengecualian. Misal Anda teman di kantor misalnya kan, sudah berwudhu, lewat sentuhan, atau sengaja bersalaman. Walaupun sengaja bersalaman tapi tidak ada hasad seksual, itu dalam fikih Syafi'i sangat ketat. Berwudu kembali. Karena memang tidak diniatkan, tapi kadang-kadang memberikan rasa tertentu. Ya, sentuhan, setan masuk dan sebagainya. Berikan gambaran ini itu dan seterusnya. Paham ya? Taib.